Oke, di sini saya mau nunjukin ada 2 buku ya yang udah lama banget. Ini udah dari zaman saya SD ya. Nah, ini salah satunya ada Albar Janji sama ini ada yang judulnya Parukunan Sunda. Ini pakai bahasa Sunda. Ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang lama ya. Oke, kita buka dulu yang ini ya. Nah, isinya kayak gini ya. Nah, di sini saya mau nunjukin yang ada pakai tulisan aksara Arab Melayu atau pegonnya ya. Kalau kita lihat di bagian ini, kalau kita baca sebisa mungkin ya, soalnya saya juga ada beberapa kosakata yang susah dibacanya ya. Coba kita lihat, ini talqin mayit. Nah, ini kita bacanya kayak baca SMS singkatan ya, jadi ditebak-tebak. Tertib membaca talqin bahwa apabila sudah dikuburkan mayit itu, kemudian hendaklah menghadap kiblat dan Jirusair. Nah, ini saya juga gak tahu ya dibacanya apa, bingung juga ini Jirusair atau Jirosa Yar atau apa. Talqin itu pada, ini saya gak tahu apa itu, diri atau dirapad pada nisan yang di kepala kubur itu sampai ke kakinya dan baca doa ini. Nah, kayak gitu baca doanya ya. Sakallahu tarohu wa barwadallahum madja'ahu wa ja'alal jannah. Nah, ini menyawah saya gak tahu ini bacanya apa. Terus kemudian 2 dikulah, bingung juga ini, di sebelah kepalanya di sisi kubur itu menghadap kiblat dan baca talqin ini. Ya, bacanya susah sih, saya juga bingung gitu untuk baca beberapa kata karena ada beberapa kata yang dia kayak kosakata jadul gitu ya. Nah, ini juga kayak gini. Inilah, saya gak tahu ini bacanya apa, kipitanya atau apa, kepetanya. Inilah membaca doa pada nisfu Sya'ban bahwa hendaklah sembahyang sunnah, kemudian dirafad diri. Oh, ini tuh daripada, ini ejaannya ejaan Arab Melayu jadul ya, jadi susah dibacanya. Kalau yang sekarang lebih gampang dibaca, soalnya kalau nulis dari itu ada dal, alif, ro, terus ya, jadi dari. Kalau pada sekarang ditulisnya itu pa, alif, sama dal, jadi pada. Daripada sembahyang maghrib 2 rakaat, maka ayatnya yang pertama, kemudian daripada fathah. Oke ya, kayak gini ya kurang lebih. Nah, sekarang ini yang buku kedua.
Kalau yang ini pakai bahasa Sunda. Nah, oke, kita baca dulu. Ini ada depannya. Kenging nyundakeun tina karangan Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Al-Haji Abdul Rasyid Banjar, nyandak tina sapali karanganana Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Arsyad Banjar, ku kaula anu banget Fakir Abdurrahman Ibnu Abdil Muqtadir Khodimul Ma'hadil Islami. Ya kayak gini. Kalau buku yang ini lebih gampang dibacanya karena dia ada tanda bacanya ya, ada harokatnya. Cuman dia pakai bahasa Sunda. Terus buat bedain e sama e itu agak susah ya, jadi harus tahu dulu bahasa Sunda buat bisa bedain e sama e, soalnya tandanya sama aja kayak. Nah, jadi ini tuh tandanya buat e sama e ya, sekaligus. Kayak kita baca ya, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Maka anapun nah ini anapun ini kosakata khas pesantren ya, saya juga gak tahu ini dari bahasa Jawa ya kayaknya. Anapun, maka anapun ari fardu syahadat eta aya 2 perkara, hiji ngakukuleta, 2 ngabenerkeun ku hate. Ya, kurang lebih bahasa Indonesianya maka adapun bahwa fardu syahadat itu ada 2 perkara, 1 mengaku dengan lidah, 2 membenarkan dengan hati. Ari kasampurnaan syahadat eta 4 perkara. Nah, bahwa kesempurnaan syahadat itu 4 perkara, hiji dikanyahokeun, 1 diketahui, 2 diaku tegasna diucapkan, 2 diakui ya, artinya diucapkan. Kayak kurang lebih kayak gini ya. Kalau kalian penasaran buat saya ngebacain lebih jauh tentang buku yang ini, nanti saya bacain ya. Tapi buat sekarang sampai sini dulu aja ya. Silahkan di komen aja kalau mau lebih tahu tentang yang ini ya.